Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita Mistis Official. Untuk kisah kali ini masih dari cerita yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Corneliandri. Dan untuk kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Rumah Pakis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Namaku Naya dan ini adalah kisahku. Kisah ini bermula ketika ayahku mendapatkan warisan dari kakekku. Karena kita hidup kekurangan, jadi kami memang belum mempunyai rumah. Aku adalah anak sulung dari dua bersaudara. Adikku perempuan berumur 5 tahun. Hari ini ayah membeli sebuah rumah di desa sebelah tempatku mengontrak. Dikarenakan uang warisan dari kakekku tidak banyak, jadi aku pikir ayah akan membeli rumah yang sederhana. Akan tetapi rumah yang ayah beli ternyata lebih bagus dari ekspektasiku. Rumah dengan cat berwarna putih yang bahkan di depannya terdapat pagar. Tapi di teras rumah itu masih penuh dengan rumput tinggi. Akhirnya sebelum pindah, aku membantu ayah membersihkan rumput liar itu. Aku ingat wajah ayahku yang penuh dengan senyuman saat itu. Tepat saat adzan asar, kami sekeluarga telah selesai beres-beres barang di rumah baru. Adikku juga terlihat sangat senang. "Dian, suka sama rumah barunya?" Ayahku bertanya sembari mengelus rambut Dian, adikku. "Suka, Pak," jawabnya polos. Sore itu kami menghabiskan waktu untuk sekedar ngobrol dan istirahat. Rasanya senang melihat kedua orang tuaku dan adikku bahagia. "Nay, kamu juga betah kan tinggal di sini?" tanya ibuku. "Pasti betah, Bu." Belakangan aku menyesal jawabanku itu. Sudah 1 minggu aku dan keluargaku tinggal di rumah ini, tapi aku dan ibu belum juga kenal dengan tetangga di sini. Memang rumah baru kami letaknya di pojok gang dan lumayan jauh dari rumah tetangga. Sebelah dan depan rumah juga tanah kosong yang dipenuhi pohon pisang. "Nah, beliin ibu minyak goreng di warung depan gang," perintah ibuku saat aku sedang menemani Dian menonton TV. Setelah meminta uangnya pada ibuku, aku pun bergegas keluar rumah untuk menuju warung. Di sepanjang jalan entah kenapa, aku melihat para tetangga yang berpapasan denganku tampak melihatku aneh. Hingga aku sampai di warung depan gang, suasana tampak tidak terlalu ramai. Mungkin karena siang hari ini benar-benar panas. "Bu, beli minyak goreng 1 liter," ucapku pada ibu-ibu pemilik warung. Sembari menunggu, aku memilih es krim yang letaknya tidak jauh dari meja kasir. Dian pasti suka jika aku belikan es krim. "Ini minyaknya, Dek," ibu penjual warung memanggilku. Aku pun segera membayar minyak goreng beserta 2 es krim yang aku pilih dan segera berbalik untuk pulang. Tapi panggilan dari ibu penjual warung membuatku tertahan. "Ada apa, Bu?" tanyaku sopan. "Maaf sebelumnya, Dek. Ibu mau tanya, apa kamu dan keluargamu baik-baik saja selama tinggal di rumah itu?" tanya ibu penjual warung dengan wajah gugup. "Kami baik-baik saja, Bu," balasku jujur. Sesaat aku melihat ibu penjual warung itu ingin berucap lagi, tapi entah kenapa beliau mengurungkan niatnya. Dia hanya menatapku dengan tatapan prihatin. Lalu dengan anggukan sopan, aku beranjak dari warung itu. Sejak saat itu aku merasa penasaran dengan rumah yang aku tinggali kini. Dari awal ayahku membeli rumah itu, aku sudah bertanya-tanya, kenapa rumah sebagus itu harganya murah. Malam ini hujan turun dengan lebat, membuat udara menjadi lebih dingin. Jadi aku pun tidur lebih awal, meskipun besok hari Minggu. Shh, aku terbangun kaget saat suara berdesis terdengar di telingaku. Namun saat aku menyalakan lampu, aku tidak menemukan sesuatu. Apa tadi aku hanya bermimpi?
tapi suara itu terdengar sangat nyata. Pada saat aku sedang kebingungan dengan suara desisan tadi, tiba-tiba aku mendengar suara seperti orang sedang memasak di dapur. Aku pun melihat jam dinding dan kaget karena waktu menunjukkan pukul 2 malam. Dikarenakan rasa penasaran, aku pun keluar dari kamar menuju dapur. Ternyata benar, ibuku sedang memasak di dapur. "Bu, kenapa malam-malam begini masak? Ini kan bukan bulan puasa," tanyaku heran. Ibu hanya membalas dengan berdehem, membuatku setengah sebal. Akhirnya aku memilih kembali ke kamar dan tidur lagi. "Kanaya, ayo bangun." Seperti biasa setiap pagi, Dian selalu membangunkanku. Padahal hari ini aku libur sekolah. Aku pun membuka mata dengan malas. Gara-gara semalam ibu masak dengan suara berisik, aku jadi terganggu. Setelah bangun dan bercanda sebentar dengan Dian, aku pun mandi. Kebetulan kamar mandi letaknya dekat dengan dapur. Di dapur aku kembali melihat ibuku sedang memasak. "Kenapa masak lagi, Bu? Semalam kan udah masak," ujarku sambil berjalan ke arah kamar mandi. "Semalam? Ibu semalam tidur kok. Gak lama setelah kamu masuk kamar," jawab ibuku sembari tetap fokus memasak. Sontak jawaban ibuku menghentikan langkahku. "Tadi malam jam 2 jelas-jelas aku lihat ibu lagi masak. Mana berisik banget, bikin aku susah tidur lagi," ucapku sebal. "Kamu mimpi kali. Sana tanya bapakmu kalau nggak percaya," balas ibuku. "Bener kata ibu, Naik. Ibu tidur setelah kamu masuk kamar." Jawaban ayahku semakin membuatku bingung. Jika semalam bukan ibuku yang aku lihat, lalu siapa? Tanpa aku sadari, itu adalah awal mula dari sebuah teror yang membuat hidupku berubah selamanya. "Dian gak mau, Dian gak suka." Aku terlonjak kaget mendengar suara adikku di depan rumah. Padahal hari sudah petang. "Dian, kamu kenapa?" tanyaku sembari menghampiri Dian. "Dia nakal, Kak. Ngajak Dian ke sumur," jawab adikku polos. Kebetulan ada sumur yang sudah tidak dipakai yang terletak di belakang rumah. Tapi sumur itu sudah ditutup dengan kayu berbentuk lingkaran. "Siapa yang ngajak Dian ke sumur?" Dian membalas sembari telunjuknya menuding pekarangan depan rumah yang ditumbuhi pohon pisang. "Mana? Kakak nggak lihat?" balasku penasaran. Jujur saja bulu kuduku meremang mendengar penjelasan Dian. Apalagi saat Dian kekeh bahwa ada seseorang di pekarangan kosong yang banyak pohon pisangnya itu. Tanpa melihat ke arah pekarangan itu, aku menggendong Dian masuk karena suara azan maghrib sudah terdengar. Setelah masuk, aku bercerita pada ibuku. Tapi ibuku hanya menganggapnya hal biasa. "Namanya anak kecil, Naik. Kamu juga dulu begitu." Ingin rasanya aku berdebat dengan ibuku bahwa yang dilihat Dian kemungkinan nyata. Tapi aku juga ragu karena aku tidak melihat apa yang Dian katakan. Keesokan harinya, aku terbangun saat ibuku menggedor pintu kamar. "Naik." Aku yang masih mengantuk pun lekas bangun dan membuka pintu. "Dian di dalam kan, Naik?" tanya ibuku terlihat panik. "Nggak ada kok, Bu. Dari semalam Dian gak masuk kamarku," jawabku sembari membuka pintu lebar agar ibuku bisa melihat keadaan kamarku. "Terus adikmu kemana, Naik?" "Dari ibu bangun, Dian sudah gak ada." Mendengar penjelasan ibuku, aku pun jadi ikut panik. Kami berdua sepakat mencari Dian di sekitar rumah. Kebetulan ayahku yang seorang satpam mendapat shift malam. Biasanya jam 8 pagi baru pulang. Ibuku memilih mencari Dian di luar rumah hingga ke pekarangan depan dan rumah tetangga. Sedangkan aku memilih untuk mencari adikku itu di sekitar rumah. Akan tetapi, entah kenapa kakiku melangkah ke arah sumur di belakang rumah. Dengan rasa takut, aku pun memberanikan diri ke sumur tua itu. Terlihat tutup sumur itu sedikit geser. Karena penasaran, aku terus mendekati sumur itu. Aku pun melongok ke dekat tutup sumur yang sedikit bergeser itu. Alangkah terkejutnya aku. Di sana aku melihat sesuatu mengambang. Sontak aku menjerit memanggil ibuku.
Aku hanya terdiam melihat polisi berlalu lalang di rumahku. Setelah mayat Dian diangkat dari dalam sumur, tubuh tidak bernyawa adikku itu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Ayahku yang dikabari oleh Pak RT setempat langsung pulang. Aku melihatnya begitu tegar, berbeda dengan ibuku yang beberapa kali pingsan. Ayahku juga ikut polisi ke rumah sakit. Tidak terlihat air mata di sana, tapi aku tahu hatinya hancur. Hanya saja ayahku berusaha kuat untuk ibu dan aku. Dian, adikku satu-satunya, harus meninggal dengan tragis. Entah bagaimana Dian bisa sampai tercebur dan tenggelam di dalam sumur itu, sedangkan pintu rumah masih dalam keadaan terkunci. Menurut ibu dan bapak, saat tengah malam mereka terbangun, masih melihat Dian tidur. Apakah kematian Dian ada sangkut pautnya dengan perkataan Dian kemarin? Sudah 1 minggu setelah kematian Dian, suasana rumah begitu berbeda. Ibuku sekarang lebih sering melamun. Kadang saat sedang menonton TV atau memasak, tiba-tiba beliau menangis atau tertawa sendiri. Berbeda dengan ayahku, kini beliau jarang di rumah. Setelah selesai bekerja, ayahku memilih untuk mancing atau sekedar main di rumah adiknya, menjadikan rumah kini menjadi lebih sunyi. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karena terlalu fokus belajar, aku jadi lupa waktu untuk menunaikan sholat. Akhirnya aku pun ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. "Kanaya." Baru saja aku membuka pintu kamar mandi, aku mendengar seseorang memanggil namaku. Suara panggilan yang sama persis dengan suara Dian, adikku. Aku berhenti sejenak dan mencoba menengok ke belakang, tapi tidak ada siapapun di sana. Akhirnya aku pun melanjutkan niatku untuk mengambil wudhu ke kamar mandi. Namun saat aku melangkah ke dalam kamar mandi, di sana aku melihat Dian sedang berdiri menatapku dengan senyuman yang seperti biasa. Akan tetapi aku sadar Dian sudah meninggal. Melihatnya membuat badanku bergetar karena rasa takut yang tiba-tiba menguasaiku. Tapi entah kenapa aku tidak bisa beranjak. Justru mataku terus saja memperhatikan Dian. Perlahan sosok Dian yang sebelumnya terlihat normal berubah menjadi sosok pocong dengan kain kafan lusuh dan wajah dipenuhi kapas. Sontak aku pun dengan sekuat tenaga berlari menuju kamarku sembari berteriak. Aku kunci pintu kamar dan bersembunyi di bawah selimut, berharap sosok Dian yang kini berubah menjadi pocong tidak mengikutiku. "Kanaya, ayo main." Suara Dian masih terdengar di depan kamarku. Beberapa saat kemudian suaranya berpindah ke jendela kamarku. Bukan hanya suara, tapi kini jendela kamarku juga digedor-gedor. "Pergi, kamu bukan Dian." Aku berteriak frustasi. Tapi gedoran jendela kamarku semakin menjadi. Karena rasa takut yang teramat sangat akhirnya membuatku pingsan. Pagi-pagi aku terbangun dengan kepala yang sedikit pusing. Rasanya badanku terlalu lemas untuk pergi sekolah. Brak. Baru saja aku ingin keluar dari kamar, aku mendengar suara gebrakan meja. "Istri tidak berguna." Sepertinya ayahku sedang memarahi ibuku lagi. Entahlah, sejak kematian Dian, keluargaku benar-benar berubah. Ayah yang dulu sangat penyayang menjadi sangat pemarah. Ibu yang dulu cerewet kini juga berubah menjadi pendiam. Aku benar-benar sedih, seakan aku hidup sendiri di rumah ini. Aku yang awalnya akan keluar untuk mandi pun mengurungkan niatku karena takut pada pertengkaran orang tuaku. Setelah aku mendengar suara motor ayahku menjauh dari rumah, barulah aku berani keluar dari kamar. Tapi tidak aku temui ibuku. "Bu." Aku berusaha memanggil ibuku dari luar pintu kamarnya, tapi tidak ada jawaban dari ibuku. Akhirnya aku memilih untuk ke kamar mandi. Setelah selesai membersihkan diri, aku bermaksud untuk pamit pergi ke sekolah, meskipun kepalaku masih sedikit pusing. Tapi alangkah terkejutnya aku saat kudapati tubuh ibuku tergantung di tengah pintu kamarnya. Lidahnya menjulur dengan mata terbelalak. Wajahnya begitu mengisyaratkan kesakitan. Wajah ibu yang dulu penuh senyum, kini kulihat wajahnya penuh dengan kepayahan. "Ibu,
Kenapa harus memilih jalan seperti ini? Tidakkah aku penting bagimu hingga kau lebih memilih menyusul Dian? Saat itu aku mendengar banyak suara di sekitarku. Suara orang-orang yang ramai memenuhi rumahku untuk melihat ibu. Tapi aku tidak memperdulikan suara-suara itu. Tatapanku terus saja terpaku pada sosok ibu yang tergantung. Aku harap ibu tidak menjadi seperti Dian. Aku harap ibu pergi dengan tenang. Hari ini malam terakhir tahlilan meninggalnya ibu. Tidak banyak yang hadir karena memang kami warga baru di sini. Tanteku lah yang mengatur semuanya karena ayahku memilih untuk sibuk bekerja. Rasanya aku menjadi benci ayahku. Tidak ada lagi sosok ayah yang perhatian lagi. Semuanya seakan menguap seiring dengan kematian Dian dan ibu. "Nay, malam ini tante pulang ya," ujar tanteku saat kami duduk berdua di ruang tengah. Aku menatap wajah tante Ika sesaat. Ada rasa tidak tega di wajahnya, tapi aku sadar tante Ika juga punya keluarga yang harus diurus. Lagi pula rumahnya masih satu kota denganku. "Iya tante, makasih ya udah bantu Naya," balasku. Tante Ika langsung memelukku erat. Rasanya seperti sedang dipeluk oleh ibu. "Kamu hati-hati di rumah, Nay. Kalau ada apa-apa, telepon tante saja," ucapnya sebelum pulang. Sekarang hanya aku sendiri di rumah ini. Rasanya sunyi dan mencekam. Entahlah, aku merasa rumah ini begitu mengerikan. Ditambah dengan kematian ibu dan Dian. Aku tahu mereka adalah ibu dan adikku. Tapi sosok Dian tempo hari membuatku takut setengah mati. Dikarenakan aku sibuk membantu Tante Ika mengurusi acara tahlilan, aku pun belum sempat menunaikan ibadah sholat isya. Aku pergi ke kamar mandi untuk wudhu dan kembali ke kamar dengan melewati kamar almarhum ibuku. Ingatanku kembali saat aku temukan ibu tergantung dengan lidah menjulur. Rasa sedih kembali menyeruak, membuatku kembali terisak. Akhirnya aku memilih cepat kembali ke kamar untuk sholat. Awalnya aku sholat dengan khusyuk. Tapi saat masuk ke rakaat terakhir, aku mendengar lamat-lamat suara orang sedang membaca bacaan sholat. Suara itu tepat di belakangku yang sedang bersujud. Akan tetapi aku mencoba mengabaikan suara itu dan mencoba menyelesaikan sholat isyaku. Pada saat aku mengucapkan salam, dari belakangku terdengar orang yang menyahuti salamku. Refleks aku langsung menengok ke belakang. Tapi hanya ada kekosongan yang aku lihat. Namun saat aku kembali menatap ke depan, tepat di hadapanku duduk sosok ibuku yang juga sedang memakai mukena. Aku hanya bisa termangu menatap sosok ibuku. Sosok dengan wajah pucat itu juga menatapku sembari menyeringai. Seringai yang bertambah lebar hingga membuat wajah ibuku seakan terbelah menjadi dua. Ditambah dengan suara cekikikannya yang terdengar begitu menakutkan bagiku. "Naya, ayo ikut ibu." Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi karena aku pingsan menahan rasa takutku sendiri melihat sosok ibu. Aku terbangun karena mendengar sepeda motor ayahku. Posisiku masih di lantai dengan memakai mukena. Bayangan sosok ibu pun kembali melintas di pikiranku. "Bapak baru pulang?" tanyaku setelah melepas mukenaku. Tanpa menjawab pertanyaanku, ayahku pun masuk ke dalam kamarnya. Rasanya sedih diperlakukan seperti ini. Hari mingguku aku lalui dengan menonton TV, sedangkan ayahku masih tidur di kamarnya. Karena bosan, aku pun memilih jalan-jalan di sekitar rumah. Sampai aku bertemu dengan seorang ibu-ibu yang sedang menyapu di halaman rumahnya. "Permisi Bu," sapaku ramah sembari berlalu. "Dek, tunggu." Tiba-tiba ibu itu memanggilku. Aku pun menghampirinya. "Ada apa ya Bu?" tanyaku sopan. "Ada yang mau saya bicarain," balasnya terlihat gugup. "Tentang apa Bu?" "Tentang rumahmu. Sebaiknya kamu pindah dari sana." Masih dengan ekspresi yang sama, ibu-ibu tetanggaku itu mencoba memberitahuku. "Memangnya kenapa?" tanyaku penasaran. "Rumah Pakis adalah rumah terkutuk. Jadi sebelum kamu dan atau bapakmu meregang nyawa,
seperti keluargamu yang lain. Sebaiknya kamu pindah. Rumah pakis? Maksudnya? Aku masih belum paham. Di depan rumahmu namanya Jalan Pakis. Jadi rumah itu terkenal dengan nama Rumah Pakis. Kenapa mau-maunya bapakmu beli rumah terkutuk itu? Sekarang aku semakin yakin semua yang terjadi belakangan ini, kematian ibu dan Dian, juga berkaitan dengan rumah ini. Lalu aku bertanya pada ibu-ibu yang bertubuh tambun di depanku tentang rumah pakis yang aku tinggali. Lalu ibu itu pun mulai bercerita sembari mempersilahkanku untuk duduk di teras rumahnya. Dulu, rumah pakis adalah rumah seorang wanita dengan 2 anaknya. Wanita tersebut adalah seorang janda yang suaminya meninggal sejak anak keduanya masih di kandungan. Jelasnya dengan mata yang menerawang. Rumahmu yang sekarang dulu masih bentuk gubuk dan belum sebagus itu, lanjutnya. Lalu aku benar-benar tidak sabar mendengar kelanjutannya. Adik dari suaminya menuntut agar wanita dan 2 anaknya pergi dari rumah karena menurutnya itu adalah hak warisnya, bukan milik kakaknya. Awalnya si wanita tidak mau pergi karena untuk makan saja kadang mereka kesusahan, apalagi harus mencari tempat tinggal baru. Tapi adik suaminya terus-terusan mengganggu wanita dan 2 anaknya dengan cara merusak rumah wanita itu. Hingga puncaknya, adik suaminya melukai kakak iparnya sendiri dengan menyiramnya pakai air keras hingga menyebabkan separuh wajahnya rusak. Entah kenapa ada perasaan marah di hatiku mendengar cerita dari tetanggaku. Bagaimana ada orang sekejam itu? Sampai suatu saat, majikan wanita itu mencarinya ke rumah karena sudah beberapa hari dia tidak berangkat bekerja. Sang majikan pun mencoba memanggil-manggilnya, tapi tidak ada jawaban darinya. Majikannya hanya mencium bau tidak sedap dari dalam rumah wanita itu. Karena khawatir, akhirnya si majikan pergi mencari perangkat desa untuk mengecek keadaan karyawannya. Ibu-ibu itu masih bercerita. Matanya terlihat berkaca-kaca, tapi juga menunjukkan kemarahan. Aku jadi penasaran, siapa sebenarnya ibu ini? Kau tahu nak, setelah pintu rumah gubuk itu dibuka paksa oleh perangkat desa, apa yang mereka lihat? Mereka menemukan jasad wanita itu tergantung dengan tubuh yang menghitam karena membusuk. Sedangkan kedua anaknya tergeletak di tanah dengan kondisi yang sama. Si wanita akhirnya bunuh diri dengan mengajak kedua anaknya yang masih kecil, sambung ibu itu dengan suara bergetar. Lalu, apa hubungannya dengan keluargaku? Kenapa keluargaku yang jadi sasaran? Tanyaku emosional. Sebelum meninggal, dia meninggalkan sepucuk surat. Ditulisnya bahwa dia akan kembali dan membalas dendam. Siapapun yang menempati rumah itu akan mati sepertinya. Mendengar jawaban ibu itu membuatku merinding ngeri. Ternyata rumah yang aku tinggali menyimpan kisah yang begitu tragis dan menyeramkan. Setelah mendengar penjelasannya, aku mohon pamit pulang ke rumah. Sebenarnya aku ingin bertanya, dari mana si ibu tahu cerita itu? Aku hanya takut jika beliau cuma mengarang cerita. Aku berjalan cepat menuju rumah. Tiba-tiba perasaanku tidak enak tentang ayahku. Sesampainya di rumah, ternyata pintu rumah dikunci dari dalam. Pak, Bapak di dalam? Aku berusaha memanggil-manggil ayahku, tapi beliau tetap tidak menjawabnya. Akhirnya aku memilih lewat pintu belakang. Tapi saat aku berjalan ke belakang, tidak sengaja aku menengok ke jendela kamar orang tuaku. Di sana, aku melihat ayahku sedang menyayat-nyayat pergelangan tangannya sendiri sembari tersenyum. Astagfirullah, Bapak. Aku mencoba menggedor-gedor jendela kamarnya. Ingin rasanya aku memecahkan kaca jendela, tapi percuma karena setiap jendela dilapisi oleh teralis besi. Aku pun mencoba mendobrak pintu, tapi usahaku sia-sia. Akhirnya aku pergi ke rumah Pak RT yang tidak jauh dari rumahku. Sembari menangis, aku mencoba meminta tolong padanya. Akhirnya aku, Pak RT dan anak sulungnya berlari cepat ke rumahku sebelum terjadi sesuatu pada ayahku. Setelah mencoba beberapa kali,
Akhirnya pintu rumahku bisa didobrak. Aku pun langsung berlari menuju kamar ayahku. Aku berusaha menarik pisau penuh darah di tangannya, tapi ayahku terlihat marah. Sorot matanya begitu mengerikan. "Sadar Pak, nyebut," ucap Pak RT. "Diam, orang ini harus mati." Aku begitu terkejut mendengar ucapan ayahku. Belum lagi suaranya yang berubah seperti suara perempuan. Lalu Pak RT terlihat sedang berdoa dengan memejamkan matanya. Tangannya memegang kepala ayahku yang sekarang sudah jatuh ke lantai. Setelah beberapa saat, ayahku terlihat lebih tenang dan kemudian pingsan. Pak RT dan anaknya pun membopong tubuh ayahku untuk membawanya ke rumah sakit. "Nay, kamu sebaiknya pulang dulu dan istirahat, biar bapakmu yang jaga tante," ucap Tante Ika. Sekarang ayahku sedang dirawat di rumah sakit. Untung luka sayatan itu tidak fatal, jadi nyawa ayahku masih bisa diselamatkan. "Titip bapak ya tante," balasku lirik. Rasanya begitu lelah hari ini, aku pun memilih pulang untuk beristirahat. Rumah terlihat sudah sedikit bersih, tidak ada bekas darah ayahku. Mungkin Pak RT yang membersihkannya. Aku pun langsung pergi ke kamarku untuk tidur karena badanku yang lemah. "Naya." Aku terbangun saat mendengar seseorang memanggil namaku. Saat kulihat jam, ternyata waktu masih menunjukkan pukul 2. Awalnya aku masa bodoh dengan panggilan itu karena rasa lelah yang menderaku. Tapi aku begitu terganggu saat mendengar suara berisik yang berasal dari dapur. Akhirnya aku pun keluar dari kamar untuk melihat siapa yang sedang ada di dapur. Aku menyangka bahwa itu adalah Tante Ika. Akan tetapi dugaanku salah. Aku justru melihat seorang wanita yang asing bagiku sedang memasak. Sedangkan di meja makan terlihat 2 orang anak kecil yang sepertinya sedang menunggu untuk dikasih makan. "Makanan sudah siap," ucap sosok wanita dengan suara girang. "Bu, kakak itu juga mau ikut makan." Tiba-tiba salah satu anak yang sedang duduk di meja makan itu menuding ke arahku. "Boleh," sosok wanita itu menjawab sembari tertawa. Tawa yang begitu membuatku merinding. Bukan hanya itu, sosok wanita yang tadinya memakai baju biasa berubah menjadi wanita dengan gaun putih dan rambut panjang. Wajahnya yang tadinya terlihat biasa saja juga berubah mengerikan. Sebelah wajahnya hancur seperti terkelupas. Belum lagi 2 anak kecil yang tadi duduk kini berubah menjadi pocong berwajah hitam. Sontak aku langsung berteriak karena ketakutan. Aku pun berlari menuju pintu depan untuk kabur. Tapi pintu depan tidak bisa terbuka meskipun kuncinya sudah aku putar. "Kakak, main sama aku yuk," terdengar suara anak tadi di belakangku. Rasanya aku ingin pingsan. Namun aku memberanikan diri untuk berbalik ke belakang dengan membaca ayat kursi, berharap sosok-sosok di depanku lekas pergi. Akan tetapi aku kembali terperangah. Sosok wanita mengerikan itu justru mengikutiku melantunkan ayat suci. "Tolong!" Aku berusaha berteriak meminta tolong sembari menangis, tapi mereka tetap saja menggangguku. Mereka justru tertawa dengan suara mengerikan. Sampai aku merasa sebuah tangan memegang pundakku. Tangan pucat dengan kuku sangat panjang berwarna hitam. "Mau menyusul ibu dan adikmu," suaranya jelas terdengar di telingaku. Suara yang diikuti oleh tawa cekikikan. Tanpa bisa aku bendung lagi, dengan sisa kekuatanku, aku membuka pintu rumah yang sekarang bisa terbuka. Aku pun langsung berlari ke rumah Pak RT. Untung saja tidak lama aku memanggil Pak RT beserta keluarganya. Aku pun menceritakan kejadian tadi sembari menangis. Akhirnya aku pun menginap di rumah Pak RT. Sejak kejadian tempo hari, aku tidak mau lagi masuk ke rumah terkutuk itu. Ayahku pun sama. Ternyata beliau lebih dulu diganggu oleh penunggu rumah itu dengan dibisiki sesuatu yang tidak ingin beliau lakukan. Barang-barang kami pun yang mengepak Pak RT karena hanya beliau yang berani masuk ke dalam rumah. Akhirnya aku tinggal di rumah Tante Ika untuk sementara sembari menunggu ayahku pulih. Rumah itu tetap dibiarkan kosong.
Bahkan tempo hari aku mendengar ada orang gantung diri lagi di sana. Menurut polisi, orang yang meninggal adalah tunawisma yang sering mencari rumah kosong untuk sekedar tinggal sebentar. Tapi sepertinya si tunawisma salah mencari tempat tinggal. Sekarang keangkeran rumah pakis sudah diketahui banyak orang. Apalagi semenjak salah satu YouTuber terkenal mengeksplorasi rumah pakis yang sekarang kondisinya sudah sangat kotor karena tidak terawat. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.